يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب وقد لغوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فقد اهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم ومجد وكرم وترحم وتحنن على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumaah rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah Jumaah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh hadirin jamaah sidang salat Jumaah, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sepenuh hati menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain agar kita mampu mencapai tujuan hidup kita, yakni bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena kebahagiaan seorang mukmin itu tatkala mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suka maupun duka. Karena kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang hakiki bagi kita sebagai seorang mukmin. Kebahagiaan ini hanya dapat diperoleh oleh iman, ilmu dan amal. Sebagai seorang mukmin, kita hendaknya selalu memperjuangkan iman kita, ilmu kita, dan mengamalkan apa yang menjadi kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala
untuk memelihara fitrah kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di tengah perjalanan hidup kita semua pasti pernah merasakan kesedihan, pernah merasakan hidup yang tak enak. Tatkala kesalahan yang kita lakukan itu membuat kita menyesal atas kesalahan itu. Tatkala ada luka yang mampu menggores hati kita, ada kalanya saat doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala terasa belum terjawab, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan kesedihan itu. Kita merasakan kesedihan itu di saat sesuatu itu belum menimpa kebaikan itu pada kita yang kita harapkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketahuilah para hadirin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa merahmati hamba-hambanya yang beriman, membersamanya di saat suka maupun duka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, malam nisfu Sya'ban yang mana telah kita lalui bersama tadi malam merupakan sebuah bukti nyata bahwasanya Allah, rahmat Allah, ampunan Allah begitu luasnya, lebih luas daripada kesalahan kita, kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, kedurhakaan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, yattali'u Allah 'azza wa jalla 'ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan atas seluruh hamba-hambanya, atas seluruh makhluk-makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni li jami'i khalqihi, seluruh makhluk-makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan atau orang-orang yang selalu menebar kebencian antar sesama umat Islam. Ini adalah bukti nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, merasa tak pantas mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah para hadirin bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu selalu terbuka bagi kita yang beriman. Sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa-dosa kita yang telah kita lakukan atas kedurhakaan kita, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali. Sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan para hadirin. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Malam nisfu Sya'ban yang telah kita lalui bersama itu adalah saat-saat yang tepat untuk kembali merangkai, merajut
cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merajuk kehangatan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika kita merasa hati ini berat, penuh beban para hadirin, maka nisfu Sya'ban ini adalah waktu di mana kita gunakan untuk bersimpuh pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencurahkan segala kegundahan hidup kita, untuk menyerahkan segala urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mungkin di antara kita yang merasa tidak cukup baik atau merasa penuh dengan dosa-dosa, atau merasa hidup ini penuh dengan cobaan. Namun ketahuilah para hadirin bahwa setiap kegelisahan, setiap kesedihan, setiap ketidakenaan itu yang kita alami tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka bergembiralah kita, beruntunglah kita ketika tadi malam kita gunakan, kita berkesempatan untuk memanfaatkan malam nisfu Sya'ban menjadi malam yang penuh dengan ibadah, memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, akan tetapi para hadirin, malam nisfu Sya'ban tidak hanya sekadar berdoa, beristighfar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sempurnakan semua itu dengan saling memaafkan atas segala kesalahan-kesalahan kita. Kita memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, memohon maaf kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kita lalai atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas aktivitas kita yang telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya bahwasanya wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka itu memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak suka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni? Hal ini menegaskan kepada kita para hadirin, di saat kita memberikan maaf kepada orang yang menyakiti kita, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan membuka rahmat-Nya kepada diri kita. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan rahmat kepada kita tatkala kita masih menanamkan benih-benih dendam, menanamkan benih-benih perpecahan kepada sesama saudara kita. Maka dari itu para hadirin, marilah kita sempurnakan nisfu Sya'ban ini untuk bersama-sama melapangkan dada di antara kita sesama umat Islam, sesama saudara kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, selain itu nisfu Sya'ban juga mengingatkan kita bahwasanya bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan, akan semakin dekat dengan kita. Maka marilah kita gunakan kesempatan ini para hadirin untuk bersiap-siap menyambut bulan yang penuh suci, penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Marilah kita perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan kekuatan kepada kita untuk bertemu pada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi kita akan memasukinya. Para hadirin rahimakumullah, marilah dari saat ini kita tingkatkan seluruh amal-amal kebaikan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya ketika bulan Ramadan itu tiba, kita terbiasa dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Segala rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini penuh dengan kekhidmatan, penuh dengan khusyuk, penuh dengan harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah, ikhlas
ikhlas dan sabar dalam menjalani segala aktivitas ibadah yang berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, memberikan kita bimbingan agar kita mampu menjalani segala aktivitas ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan khusyuk, dan sehingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita terpelihara dari harapan-harapan yang mampu merusak keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullah al-malik al-mannan bil jalal wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman man jahada bihi wa kafara. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب الخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.